Shalom, selamat siang buat jemaat Tuhan, Finishing Generation, dan juga saudara-saudara yang terhubung dengan online yang tersedia. Saat ini kita akan terus belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan siang hari ini saya akan membahas bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Dan kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami pertumbuhan ketika kita menerima Yesus, percaya di dalam Dia, kita harus mengalami pertumbuhan ilahi. Dan siang hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran yang akan membawa kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami akan terus berjalan di dalam firman. Kami diubah oleh karena kami menerima kuasa perubahan dari firman Tuhan yang bisa membawa kami terus bertumbuh di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami bisa mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan oleh karena kebenaran Tuhan yang terus bekerja di dalam mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama lihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, Paulus menuliskan di dalam ayat ini bahwa apapun yang dilakukan oleh Paulus, apapun yang dilakukan oleh Apolos di dalam melayani orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, saudara, yang menjadi hal yang utama adalah Tuhan yang menjadi faktor buat mereka, bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Tuhan yang menyebabkan, yang membuat bahwa seseorang bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Itu sebabnya ketika Paulus tuliskan ini bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan menghendaki untuk kita bisa mengalami pertumbuhan ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, yang pertama untuk kita bisa bertumbuh secara rohani adalah kita terus belajar bagaimana kita setia untuk membangun kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini yang sangat penting ketika kita ingin bertumbuh, maka kita harus belajar bagaimana kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan, membangun kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus belajar bagaimana kita membangkitkan satu gairah untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kesetiaan kita untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itu sesuatu yang penting sehingga Tuhan bisa memberikan pertumbuhan kepada kita. Saudara, kesetiaan di dalam hadirat Tuhan itu membuat kita, saudaraku, setiap saat kita belajar membangun secara disiplin, kontinu, saudaraku, bahwa kita membangun kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Bukan hari ini kita ada di hadirat Tuhan, besok kemudian kita keluar dari hadirat Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita bisa belajar membangun hadiratnya setiap hari di dalam hari-hari kita, di dalam hidup kita. Saudara, kesetiaan kepada hadiratnya. Kita harus belajar bagaimana kita menyukai hadirat Tuhan, kemudian kita punya gairah, punya passion di dalam hati kita. Saudara, gairah ini yang harus terus, saudaraku, ada di dalam kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia terus membangun kehidupannya di dalam hadirat Bapa. Yohanes 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, dikatakan bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya dia bisa dipermuliakan. Oleh apa? Oleh kemuliaan yang dia dapat, yang dia terima. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Tapi itu bisa terjadi ketika Yesus senantiasa ada di dalam hadirat Bapanya. Saudaraku, ketika dia ada di dalam hadirat Bapa, dia bukan hanya sekedar membangun kekuatan secara rohani, tetapi dia juga bisa melihat bagaimana kemuliaan Bapa itu terus diwujudkan, dinyatakan di dalam dia. Saudara, saya mau sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan terus menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan itu terus dibangun di dalam kehidupan kita. Saudara, bagian kita adalah melatih kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sebelum dunia ada, itu saudara sudah Tuhan siapkan sebuah kemuliaan. Dan itu bisa termanifestasi ketika kita terus belajar membangun kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana iblis juga memakai satu gairah yang salah untuk menarik manusia sehingga akhirnya masuk di dalam hadiratnya iblis ini dan kemudian jatuh di dalam dosa. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudaraku, lihat bahwa kita dicobai oleh karena keinginan kita. Saudaraku, itu sebabnya kenapa Tuhan mendorong kita supaya keinginan kita, kehendak kita selalu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak terseret dan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, Alkitab berkata bahwa pencobaan itu terjadi, pencobaan itu datang oleh karena masih ada keinginan diri sendiri, ego kita masih begitu kuat di dalam diri kita, sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus berkata bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, karena keinginan itu diseret dan dipikat. Saudaraku, lihat, saudaraku ya, akhirnya saudaraku, kita bisa diseret dan dipikat oleh keinginan, saudaraku, yang muncul dari dalam diri kita. Itu yang disebut dengan nafsu. Saudaraku, itu beda gairah dengan yang namanya nafsu. Saudaraku, kita bergairah, saudaraku, di dalam hadirat Tuhan. Kita ingin menikmati Tuhan. Ada satu gairah yang dibangkitkan di dalam diri kita. Tetapi nafsu itu didorong oleh karena mata kita melihat sesuatu hal. Sehingga apa yang dilihat oleh mata kita, kemudian kita dipikat dengan apa yang kita lihat. Kemudian kita diseret sampai akhirnya apa yang dilihat oleh mata kita masuk ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, sehingga memunculkan sebuah nafsu dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, dikatakan di sini bahwa pohon itu membuat wanita ini tertarik melihat pohon ini, saudaraku. Saudara, kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan semua pohon-pohon di dalam taman ini, itu adalah pohon yang menarik hati, saudaraku. Bukan menarik pandangan mata. Tetapi iblis membuat akhirnya wanita ini tertipu dengan pandangan matanya. Sehingga dengan apa yang dilihat oleh matanya, sehingga dia tertarik untuk datang kepada pohon itu. Nah, Tuhan membangun sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Tuhan menarik, saudaraku, karena ada gairah di dalam diri kita. Saudaraku, dibangun di dalam kita. Tetapi setan berusaha untuk menggunakan mata kita, melihat dengan mata kita, sehingga ketika mata kita tertipu dan kita tertarik, ada sesuatu yang masuk ke dalam batin kita, sehingga sesuatu yang salah itu menyeret, memikat kita, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Saudara, ini yang dilakukan oleh roh jahat untuk memikat, untuk
menyeret kita. Ada satu nafsu yang muncul ketika kita akhirnya mengikuti, saudaraku, keinginan daripada roh jahat. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita memiliki sebuah gairah, sebuah passion ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan membangun terlebih dahulu di dalam kita, sehingga ketika Tuhan bekerja di dalam kita, maka itu akan membangkitkan sebuah gairah untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan dengan apa yang dilihat oleh mata kita, tetapi Tuhan membangkitkan dari dalam batin kita. Itu sebabnya dia bekerja, Kristus ada di dalam kita, kemudian Kristus bekerja luar biasa untuk membangkitkan kita. Jadi penting, saudaraku, kita memiliki kemampuan untuk kita setia di dalam hadiratnya. Saudara, kita belajar bagaimana kita menghabiskan waktu kita di dalam doa, di dalam menyembah, sehingga kita memberi kesempatan Tuhan bekerja, kuasanya dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, kita harus belajar bagaimana kita memberi waktu kita di dalam doa ketika kita belajar, saudaraku, menyembah Tuhan, sehingga kuasanya bisa dinyatakan di dalam kita. Saudara, pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita sedang membangun kesadaran akan Tuhan. Pada waktu kita terus memiliki kesadaran akan Tuhan, maka kesadaran dosa itu akan terus menyingkir dan menjauh dari kehidupan kita. Sekali lagi saudara, bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita sedang belajar membangun kesadaran Tuhan. Pada waktu kita memiliki kesadaran Tuhan, kita mengerjakan apapun, melakukan hal apapun, ketika kesadaran itu terbangun, maka dosa itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang musuh tawarkan, apapun yang dosa tawarkan kepada kita, maka kita bisa menolaknya. Saudara, ini yang Tuhan ingin taruhkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita ada di dalam hadiratnya, kita belajar membangun hari-hari waktu bersama dengan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita terus semakin memiliki kesadaran akan Tuhan. Saudara, pada waktu kita ada di dalam hadiratnya, kita dilatih untuk merasakan manifestasi Tuhan itu bekerja di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, saudaraku. Pada waktu roh Tuhan ada di dalam kita, maka Tuhan ingin supaya roh yang ada di dalam kita itu bisa termanifestasi lewat jiwa kita, lewat tubuh kita, dan itu Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan bekerja ketika kita ada di dalam hadiratnya. Jadi pada waktu kita terus ada di dalam hadiratnya, kita bisa merasakan bagaimana manifestasi Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, hal-hal yang rohani itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saudara, pada waktu kita terus belajar membangun kehidupan untuk kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan, pada waktu gairah itu terus dibangkitkan di dalam diri kita, sehingga akan memunculkan satu kebiasaan yang positif, sehingga kita selalu rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu harus dibangun oleh kita sampai itu muncul di dalam diri kita sebuah kerinduan untuk senantiasa kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita bergairah di dalam hadiratnya, selalu ingin berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita bisa bertahan di dalam hadirat Tuhan, dan ini saudara, kita butuh latihan. Saudara, tidak begitu saja muncul, tidak begitu saja datang dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita harus latih setiap hari bagaimana kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita bisa melatihnya, maka saudaraku ada satu kebiasaan yang positif, sehingga saudaraku kebiasaan inilah yang akan memunculkan sebuah kerinduan. Ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kita ketika kita tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kalau saudara baca dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya, saudaraku, ayat yang kedua, ketiga, keempat, saudara, itu diceritakan bagaimana Daud, saudaraku, saudaraku, membandingkan, mulai melihat kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, dia melihat bagaimana kehidupan orang-orang di luar Tuhan itu sepertinya, kelihatannya begitu sukses,
sukses, begitu berhasil dibandingkan dengan dia yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, kadang-kadang juga kita mengalami hal yang demikian, apalagi dengan kondisi situasi saat ini, dengan adanya pandemi ini. Saudara, mungkin kita sudah berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita belajar hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi pada waktu kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan, ternyata kehidupannya itu lebih baik dibandingkan dengan kita. Saudara, pada waktu kita membandingkan hal demikian, itu muncul sesuatu di dalam diri kita. Dan itu dialami oleh Daud, saudaraku, sehingga dia tuliskan di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Saudaraku, pada waktu saudaraku Daud berupaya untuk mengetahui, untuk berusaha membandingkan, melihat apa yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ingin melihat seperti apa kehidupan orang lain. Kadang-kadang mungkin kita terus mencari tahu, mencari informasi apa yang terjadi atas kehidupan mereka. Peningkatan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kita berusaha untuk terus mencari, untuk menemukannya, untuk membandingkan dengan kehidupan kita. Saudara, Daud bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa dia begitu sulit ketika dia berusaha untuk melihat kehidupan orang lain, membandingkannya dengan hidupnya. Karena Daud terbiasa dengan hadirat Tuhan, terbiasa untuk hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga itu sangat sulit untuk dia bisa melihat, untuk dia bermaksud untuk mengetahui apa yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, tetapi dia sempat terpeleset, sempat hampir mau jatuh, saudaraku, karena dia mulai ditarik untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika dia menyadari, ketika dia mulai belajar kembali untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, pada waktu Daud masuk di dalam hadirat Tuhan, kemudian mulai memperhatikan apa yang Tuhan taruhkan kepadanya, apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Saudara, awalnya dia berusaha untuk melihat, untuk memperhatikan kehidupan orang-orang di luar Tuhan, kehidupan dari dunia ini. Tetapi ketika belajar memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadanya, ternyata begitu berbeda sekali dengan apa yang dilihat oleh matanya. Pada waktu Tuhan berbicara, pada waktu Tuhan berkata-kata di dalam kehidupan Daud, kemudian dia mulai memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Saudaraku, ayat ini berkata, dia melihat ternyata betapa mengerikannya kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Daud ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menunjukkan sekalipun kenyataannya, kelihatannya secara dilihat oleh mata jasmani, kehidupannya sangat menyenangkan, kelihatannya diberkati, bisa menikmati kehidupan. Tetapi ketika Daud dibawa di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menunjukkan yang sesungguhnya di dalam roh, ditunjukkan bahwa betapa menyedihkan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Daud ketika dia ada di hadirat Tuhan, dia mulai mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia memimpin, dia menjadi raja, dia belajar untuk bersikap adil, dia belajar bagaimana membela hak-hak orang yang terintimidasi, orang-orang yang tertekan. Saudaraku, Daud belajar
untuk mempraktekkan kebenaran Tuhan. Kemudian di dalam kepemimpinannya dia melakukan tindakan-tindakan yang adil. Kenapa? Karena ditunjukkan ketika dia ada di hadirat Tuhan, maka Tuhan menunjukkan betapa menderitanya, betapa sulitnya kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya Daud berupaya di tengah-tengah kepemimpinannya untuk bisa mengasihi, memperhatikan mereka terlebih yang tidak mengenal Tuhan, supaya mereka bisa belajar mendapatkan keadilan dan akhirnya mereka boleh mengenal Tuhan dan hidupnya boleh diubahkan. Saudara, ini yang didapatkan oleh Daud ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika dia tuliskan ayat-ayat ini, saudaraku, itu juga mendorong kita, saudara, itu juga membuat kita untuk kita belajar di dalam kehidupan apa yang Tuhan taruhkan di dalam kita, maka dia akan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Saudara, di dalam Wahyu 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian daripada itu aku melihat, saudara lihat, Tuhan membawa lagi Yohanes untuk bisa melihat, saudaraku, untuk bisa memperhatikan apa yang akan Tuhan kerjakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Saudara, Yohanes mampu melihat sehingga dia bisa masuk lebih dalam. Ketika Tuhan membawa dia, untuk Yohanes ada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu Tuhan membawa Yohanes untuk bisa melihat di alam roh apa yang Tuhan akan kerjakan. Sehingga pada waktu Yohanes punya kemampuan, karena dia sudah melatih dirinya untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan berkata, naiklah kemari, maka firman Tuhan berkata, dengan cepat rohnya menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kemudian Yohanes bisa melihat apa yang Tuhan akan tunjukkan, apa yang akan terjadi di masa depan. Ini yang disebut dengan firman profetik yang akan ditunjukkan kepada kita. Betapa luar biasa Tuhan ingin menunjukkan masa depan. Tuhan ingin menunjukkan hal-hal yang luar biasa di hadapan kita. Saudara, pada waktu orang-orang berbicara, orang-orang berkata tentang kesulitan, tentang hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang akan situasi yang sulit yang akan kita hadapi ketika kita akan jalani setelah pandemi ini. Tapi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita bisa menikmati Tuhan, kemudian Tuhan berbicara, berkata-kata kepada kita, saya percaya Tuhan akan berbicara, Tuhan akan berkata-kata yang berbeda dengan kebanyakan orang, dengan apa yang dunia katakan saat ini. Karena saya percaya firman profetik itu akan membawa kita kepada masa depan. Setiap Tuhan berbicara, setiap Tuhan berkata-kata, maka dia akan selalu menaruhkan masa depan. Dia akan selalu menaruhkan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, membawa kita untuk kita yakin percaya bahwa bersama dengan dia kita akan melalui semuanya. Kesulitan boleh ada, masalah boleh datang, saudara, tetapi ketika kita mendapatkan firman yang membawa kita ke masa depan, maka kita akan bisa berjalan dan kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi dikatakan bahwa Yohanes mampu melihat, dia dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saudaraku, rohnya dibawa oleh Tuhan ke sorga, dan Tuhan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Saudara bisa lihat bahwa tubuhnya ada di Pulau Patmos, tetapi rohnya itu bisa dibawa Tuhan ke sorga untuk bisa melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang akan dilakukan oleh Tuhan. Saudara, di dalam hadiratnya Tuhan akan mengajar kita supaya kita bisa melihat apa yang Dia ingin kerjakan melalui kehidupan kita. Sekali lagi saudara, ketika kita ada di dalam hadiratnya, Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan melatih kita agar kita bisa melihat apa yang akan Dia kerjakan melalui kehidupan kita. Saudara, sekalipun itu belum terjadi, tapi ketika kita bisa melihat
bersama dengan Tuhan, melihat dari cara pandang Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Saudara, itu juga akan mengubah cara pandang kita dan akan mengubah tindakan kita. Pada waktu kita bisa melihat di dalam hadirat Tuhan apa yang akan Tuhan kerjakan, maka kita sudah memiliki masa depan yang luar biasa. Saudara, ini yang terus Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan membawa kita untuk kita mampu melihat di hadiratnya, kita dilatih untuk kita bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau kita tidak bisa melihat, maka pekerjaan Tuhan itu tidak akan termanifestasi di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan membawa kita, melatih kita untuk kita bisa menikmati Dia di dalam hadiratnya, sehingga kita bisa melihat apa yang akan Tuhan akan kerjakan. Ketika kita bisa melihat, maka apa yang kita lihat itu akan terus bisa dinyatakan, itu akan terus bekerja di dalam kita. Saudara, kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudaraku, pada waktu Tuhan tunjukkan ini, saudara, luar biasa, saudaraku, bahwa Abraham itu belum, saudaraku, memiliki keturunan. Tetapi itu sudah dijanjikan bahwa apa yang bisa dilihat oleh dia, maka itu akan menjadi milik dia dan menjadi milik keturunannya. Saudara, Tuhan mengajar, melatih Abraham untuk bisa melihat dari mulai ketika dia ada di hadirat Tuhan. Pada waktu dia berjalan di dalam Tuhan, dia ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menawarkan kepada Abraham untuk bisa melihat hal-hal yang akan Tuhan kerjakan. Saudara, Tuhan ingin mengajar Abraham untuk memiliki pandangan yang luas, pandangan yang luar biasa untuk masa depannya, untuk apa yang akan dijalani bersama dengan Tuhan. Artinya, saudara, kalau Abraham tidak bisa melihat di dalam hadirat Tuhan, dia tidak bisa melihat dengan mata batinnya, maka dia tidak akan bisa melewatinya, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melatih Abraham. Sejak Abraham berpisah dengan Lot, Tuhan berkata kepada Abraham, mulai saat ini pandang ke seluruh bagian yang bisa kau pandang, utara, selatan, barat, timur, apapun yang bisa kau pandang, apapun yang bisa kau lihat, maka itu akan menjadi milikmu, itu akan menjadi bagian yang aku tetapkan buat hidupmu dan keturunanmu. Saudara, luar biasa, Tuhan juga menghendaki supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak menjadi lagi pribadi-pribadi yang bingung. Saudara, ketika kita melihat situasi, ketika kita melihat keadaan, melihat orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak bisa melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kekacauan, maka kita tidak akan memiliki kejelasan dalam kehidupan kita. Kita mulai mencontoh orang lain, melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga pada waktu apa yang kita contoh itu gagal, kita melihat lagi kepada yang lain, melihat lagi kepada orang lain, sehingga saudaraku, kita tidak bisa menyelesaikan perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku, ada batas-batasnya, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan, kita bisa melihat di dalam roh apa yang Tuhan akan kerjakan, sehingga kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan, itu ditentukan oleh apa yang bisa kita lihat di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya ingin sampaikan siang hari ini, apa yang akan bisa engkau jalani bersama dengan Tuhan, itu ditentukan oleh apa yang kau lihat ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika engkau bisa melihat
di dalam hadirat Tuhan, itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kita, itu akan mengubahkan cara pikir kita, itu akan mengubahkan juga tindakan kita. Saudara, kita sedang berjalan di dalam masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan datang kepadaku. Saudara, dua kali Tuhan menguji penglihatan Yeremia. Saudaraku, sebelum Tuhan menunjuk Yeremia menjadi nabi yang akurat, maka Tuhan harus menguji penglihatan Yeremia. Dan ketika dua kali Yeremia diuji, penglihatannya tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Yeremia lihat itu bukan lahir dari jiwanya, bukan lahir dari pikirannya, tetapi itu lahir dari dalam rohnya. Sehingga pada waktu rohnya akurat seperti apa yang Tuhan kehendaki, maka Yeremia bisa melihat seperti Tuhan melihat. Pada waktu pertama diuji, ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, apa yang kau lihat? Kemudian Yeremia berkata, aku melihat pohon badam, dan tepat seperti apa yang dilihat oleh Tuhan, demikian juga dilihat oleh Yeremia. Pada waktu Tuhan melihat penglihatan Yeremia itu akurat, maka firman Tuhan itu bisa diwujudkan. Firman Tuhan bisa dieksekusi. Maka Tuhan mengerjakan firman-Nya lewat kehidupan Yeremia. Kemudian pada waktu Tuhan menguji yang kedua kalinya, saudaraku, penglihatan Yeremia dan tepat sama seperti yang dilihat oleh Tuhan, demikian juga dilihat oleh Yeremia. Pada waktu Yeremia berkata, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Tuhan juga melihat hal yang sama, sehingga apa yang dilihat oleh Yeremia itu sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, jadilah firman-Ku. Maka Tuhan melakukan firman-Nya. Tuhan bekerja atas kehidupan Yeremia, sehingga Yeremia sekalipun masih muda, dia menjadi nabi yang akurat. Saudara, luar biasa. Pada waktu kita bisa melihat seperti kita bisa melihat seperti Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin akurat di dalam Tuhan. Saudara, keakuratan kita itu ditentukan bagaimana kita terus latih hidup kita di dalam hadirat-Nya. Kita terus mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kita memperhatikan apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia taruhkan kepada kita. Saudara, pada waktu engkau merenungkan firman Tuhan, pada waktu engkau membaca firman Tuhan di hadirat-Nya, saudara, saya mau sampaikan, bukan hanya sekedar engkau minta terus perhatian kepada Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan, akhirnya saudara tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara, untuk berkata-kata kepada kita. Saudara, pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita harus belajar memberi kesempatan Tuhan berbicara, berkata-kata kepada kita. Perhatikan, saudaraku, pada waktu engkau membaca firman Tuhan, kenapa engkau membaca ayat itu? Saya percaya ketika engkau memperhatikan firman itu, maka firman itu akan berbicara, berkata-kata kepada kita. Firman yang tertulis itu akan menjadi firman masa kini buat kita, firman yang berlaku bagi kita pada saat ini, sehingga ketika kita mendengar suaranya, Dia berikan pada hari ini, maka hari ini juga itu kita bisa lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, ini yang Tuhan inginkan pada waktu kita di hadirat-Nya. Kita bukan hanya sekedar berdoa, kita bukan hanya sekedar menyembah, bukan hanya sekedar kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, tetapi kita bisa memperhatikan, kemudian kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya percaya pada waktu kau bisa melihat seperti Tuhan melihat, maka hidup kita akan berubah. Saudara, yang membuat kita berubah itu ditentukan karena kita bisa melihat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Kenapa kita tidak mengalami perubahan? Firman datang kepada kita, tetapi firman itu juga tidak bisa mengubahkan kita. Karena saudara, kita
kita tidak berubah di dalam cara pandang kita, kalau kita bisa menerima hal-hal yang dari Tuhan, kita bisa melihat ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan, maka saya percaya apa yang kita lihat itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Saudara, ini yang akan membuat kita berhasil di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Semakin baik penglihatan Yeremia, maka semakin cepat Tuhan melaksanakan firman-Nya. Sekali lagi saudara, semakin akurat penglihatan Yeremia, maka semakin cepat Tuhan melaksanakan firman-Nya. Saudara, betapa luar biasa. Ini yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika kita dapat melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita, saudara, kita harus bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kita, maka kekuatan kuasanya akan bekerja di dalam kita. Sekali lagi saudara, engkau bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Saudara, kita merasakannya di dalam roh, dan kita bisa melihat bahwa Dia sedang bekerja hal yang luar biasa di dalam kita. Maka pada waktu kita bisa melihatnya, maka kuasanya itu juga akan bekerja di dalam kita. Saudara, Efesus berkata, Paulus menuliskan di dalam Efesus bahwa ternyata kuasa yang bekerja di dalam diri kita itu saudaraku ditentukan, saudaraku. Kuasa Tuhan itu bekerja, saudaraku, ditentukan seberapa besar Dia bekerja di dalam kita. Ini yang saudaraku yang harus terus kita bangun. Pada waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita sedang membangun sebuah kekuatan di dalam kita, sehingga kuasa Tuhan juga bisa bekerja. Tergantung seberapa besar kekuatan yang ada di dalam kita, yang kita bangun, itu akan menentukan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita meminta di dalam pelayanan kita supaya Tuhan menunjukkan kuasa mujizatnya. Saudara, saya percaya Tuhan akan taruhkan itu ketika kita terus belajar bagaimana kita bisa membangun, saudaraku, kehidupan Tuhan. Di dalam hadiratnya kita sedang membangun kekuatan di dalam kita, sehingga kita bisa merasakan, kita bisa melihat bahwa kuasanya sedang bekerja luar biasa. Saudaraku, tujuan Tuhan melatih penglihatan kita adalah untuk kita keluar dari batas-batas pemikiran kita. Sekali lagi saudara, tujuan Tuhan melatih kita, memberikan penglihatan ketika kita ada di dalam hadiratnya adalah supaya kita bisa keluar dari batas-batas pemikiran kita. Sama seperti ketika Tuhan melatih penglihatan Yeremia, karena Tuhan sudah mempersiapkan Yeremia menjadi nabi yang akurat, menjadi nabi yang untuk membawa suara kebenaran yang luar biasa untuk mengubahkan orang Israel. Itu sebabnya Tuhan harus menguji terlebih dahulu penglihatan Yeremia. Pada waktu Yeremia teruji dan Yeremia bisa akurat, maka dia bisa keluar dari keterbatasan pemikirannya. Setiap firman yang datang akan selalu disertai dengan penglihatan kepada masa depan. Kita bisa melihatnya apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Saudara, secara kenyataannya kita belum melihat, tetapi saudaraku, di dalam batin kita sudah melihat masa depan itu, karena kita sudah melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasa ini yang sedang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Efesus 1 ayat yang ke-18, Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Efesus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, jika mata hati kita terang, kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan melampaui pikiran kita,
maka kita akan melihat pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan, jika mata hati kita terang, jika kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan melampaui pemikiran kita, maka kita, saudaraku, akan mendapatkan atau melihat pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan bekerja di dalam kita. Saudara, ada pengharapan yang bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena kita, saudaraku, bisa melihat, mata hati kita terang, sehingga pada waktu kita melihat pengharapan demi pengharapan, betapa luar biasa. Saudaraku, pengharapan yang ditaruhkan oleh Tuhan itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Itu sebabnya kita butuh untuk senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, kita dibangun di dalam Dia, kemudian mata hati kita semakin terang, kemudian kita bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan, sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Betapa luar biasa, saudara, kita berjalan di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, kita harus belajar bagaimana mengikuti orang-orang yang bisa melihat apa yang, saudara, bisa menunjukkan masa depan kepada kita. Jadi kita harus melangkah bersama-sama dengan orang-orang yang bisa melihat masa depan. Orang-orang yang bisa membawa firman nubuatan, firman prophetik, firman masa depan, saudaraku, yang akan ditaruhkan dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan bahwa kita dibangun di atas para nabi dan para rasul. Artinya mereka orang-orang yang bisa membawa kita untuk kita bisa melihat. Kenapa? Karena mereka sudah melihat masa depan itu. Para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang bisa melihat masa depan, bisa melihat, saudaraku, apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus terus mengikuti orang-orang yang bisa melihat tentang masa depan itu. Saudara, betapa luar biasa. Saya percaya bahwa saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang sungguh membawa firman kebenaran, firman yang membawa kita ke masa depan, firman prophetik, firman nubuatan yang akan membuat kita itu bisa menyelesaikan pekerjaan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Markus 14 ayat yang ke-12, Markus 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Saudara, luar biasa. Pada waktu murid-muridnya berkata, "Ke tempat mana Tuhan kami harus pergi seperti apa yang kau kehendaki?" Saudara, Tuhan gak berkata, saudara, untuk mengikut dia, untuk bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka harus mengikuti seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikuti kemana dia melangkah, karena orang itu akan menunjukkan kepadamu tempat yang tepat yang akan kita gunakan untuk perayaan Paskah. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus belajar bagaimana kita terhubung, bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan setiap orang yang membawa firman masa depan, membawa firman profetik yang akan membangkitkan, yang akan mendorong kita supaya kita dikuatkan dan kita bisa menyelesaikan perjalanan bersama dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dilatih mendapatkan penglihatan akan masa depan. Firman akan menjadi firman nubuatan bagi kita. Kemudian kita juga akan melihat masa depan cukup jauh melebihi dari apa yang ada di pikiran kita. Saudara, ini yang akan Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus membangun sebuah kekuatan untuk
bisa menangkap, bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan hanya di hadiratnya kita akan terus dilatih, kita akan terus didorong supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Saudara, kita harus setia di dalam hadirat Tuhan, kita harus terus membangun hadirat Tuhan di dalam diri kita, bukan karena suka kita, tetapi karena memang setiap hari ini yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri kita. Saudara, di dalam Kejadian 28, saya ingin membacakan Kejadian 28 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, maka bermimpilah ia. Saudara, ini kisah tentang Yakub, bagaimana ketika dia ada di dalam pelarian. Saudara, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara bisa perhatikan apa yang dituliskan di dalam ayat firman Tuhan ini. Saudara, luar biasa bahwa pada waktu Yakub keluar, saudaraku, dari rumah ayahnya, saudaraku, di dalam pelariannya, dia ada di satu tempat, saudaraku, di Betel. Ketika dia sedang keletihan dan dia istirahat di sana, saudaraku, yang pertama ditunjukkan kepadanya ada tangga di mana dia bisa melihat bahwa malaikat sedang naik turun di tangga itu, saudaraku. Saudaraku, ditunjukkan kepada Yakub, saudaraku, tangga itu, saudaraku. Tetapi Yakub tetap, saudaraku, terlelap di dalam tidurnya sampai Tuhan harus datang ada di samping Yakub dan berkata bahwa dia adalah Tuhan dari ayahnya, Tuhan dari nenek moyangnya, saudaraku. Kemudian Tuhan terus berbicara, berkata-kata, oleh karena Abraham, oleh karena Ishak, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Yakub. Dan apa yang terjadi? Yakub juga tetap tidur, saudaraku, di dalam, saudaraku, kenyamanannya. Saudaraku bisa lihat, padahal Yakub tidur, saudaraku, dengan alas batu, tapi dia begitu nyaman sekali tidur, saudaraku ya. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saudaraku, ini sebetulnya sebuah penglihatan. Tuhan ingin tunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada Yakub. Dan apa yang terjadi ketika Yakub menyadarinya, ketika dia bangun dari tidurnya, Tuhan sudah tidak ada di sana, saudara. Luar biasa, saudaraku, apa yang Tuhan sebetulnya ingin kerjakan di dalam kehidupan Yakub. Tetapi Yakub tidak memiliki sebuah kemampuan untuk membangun kehidupannya di dalam hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang, saudaraku, sejak saat itu Tuhan menaruhkan kekekalan kepada Yakub. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa apa yang dijanjikan kepada Abraham itu harus sampai juga kepada Yakub. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, apa sebetulnya yang didapatkan oleh Yakub bertahun-tahun ketika dia ada di kemah bersama-sama dengan Ishak, saudaraku? Justru pada waktu dia ada di dalam pelarian, bahkan dia tidak mengenal siapa Tuhan yang mendatangi dia. Saudaraku, dia hanya melihat sesuatu yang luar biasa. Dia merasakan ada hal yang hebat, ada hal yang luar biasa, saudaraku, tetapi dia tidak bisa, saudaraku, kenal siapa Tuhan yang mendatangi dia. Sehingga pada waktu, saudaraku, Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, di dalam ayat yang kita bacakan tadi,
Tuhan akan melakukan hal yang hebat, yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Kemudian Yakub bernazar supaya dia bisa diberkati, dijagai oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata kepada Yakub supaya Yakub percaya yakin bahwa Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Tapi karena Yakub tidak mengenal siapa Tuhan ayahnya, saudara, akhirnya saudaraku, Yakub membuat sebuah nazar, saudaraku, yang tidak perlu, saudaraku, karena Tuhan sudah berbicara, Tuhan berkata-kata kepadanya bahwa Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindunginya. Saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupannya, karena dia terus, saudaraku, tidak mau dibangun dan dia tidak mau belajar bagaimana mengenal hadirat Tuhan, bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan, sehingga saudaraku ada banyak waktu-waktunya yang hilang di dalam kehidupannya. Saudara, kita belajar bagaimana, saudaraku, Tuhan terus harus membangun kehidupan kita. Pada waktu engkau ada di dalam gereja, ketika engkau ada di dalam rumah rohani, saudaraku, ada orang yang terus mengarahkan engkau, membawa engkau untuk bertumbuh. Seharusnya saudara kita terus bisa belajar mengenal Tuhan. Saudara, bukan mengenal pribadi orang yang mendorong kita, yang mengarahkan kita, itu tidak terlalu penting buat Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang sama, yang bekerja atas orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka memiliki kehidupan yang luar biasa, sehingga kita bisa mengenal bukan, saudaraku, pengalaman atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang itu, tetapi kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang berbeda, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Saudaraku, bagian kita harus belajar mengenal Tuhan di dalam waktu teduh kita, di dalam hadirat kita. Saudaraku, selama dia ada di kemah bersama-sama dengan Ishak, Yakub tidak pernah diajar tentang hadirat Tuhan, sehingga Tuhan yang membuat, saudara, kekekalan ada di dalam diri Yakub. Saudara, Tuhan menyentuh hatinya Yakub dengan sebuah kekekalan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, apa sebetulnya yang dicari oleh Yakub? Dia begitu rindu untuk mendapatkan hak kesulungan. Saudaraku, kalau kita lihat di sana, seolah-olah Yakub ini begitu rohani, karena sampai menipu pun dia mau untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Tapi ternyata, saudaraku, apa yang dikerjakan, saudaraku, oleh Yakub, dia begitu rindu akan hak kesulungan karena dia melihat berkat-berkat yang tersedia di dalam hak kesulungan itu. Saudara, bukan melihat pribadi Tuhan yang, saudaraku, sedang bekerja di balik hak kesulungan itu. Saudara, saya percaya kalau Yakub, saudaraku, dia bisa mendapatkan hak kesulungan dengan cara yang benar, dan juga dia memiliki kemampuan untuk bisa, saudaraku, mengenal Tuhan. Dia punya kemampuan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, hak kesulungan itu akan membawa dia untuk dia bisa mengalami hal-hal yang hebat, yang luar biasa dibandingkan dengan pendahulunya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yakub ketika dia berjumpa dengan Firaun? Pada waktu Firaun bertanya kepada Yakub, "Berapa usiamu, Bapak?" Kemudian Yakub menjawab, "Usiaku hanya 130 tahun, tapi perjalananku itu sangat menyulitkan, sangat susah. Bahkan apa yang kujalani tidak lebih baik daripada nenek moyangku, daripada ayahku." Saudara, kita tahu bahwa, saudaraku, kehidupan Abraham, kehidupan Ishak, saudaraku, di dalam usia-usia yang demikian, itu adalah usia di mana mereka mendapatkan anugerah, mendapatkan, saudaraku, kehadiran Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi Yakub harus menjalani sebuah penderitaan, kesulitan. Kenapa? Karena Yakub tidak mau belajar bagaimana dia bisa membangun kehidupan di dalam Tuhan, dia bisa menikmati kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, sehingga Tuhan harus mengembalikan Yakub. Tuhan harus berperkara kembali dengan Yakub pada waktu bergumul dengan Tuhan dan dengan manusia, dan didapati bahwa Yakub menang terhadap manusia dan juga dengan Allah ketika bergumul di dekat sungai Yakub.
ke sungai Yabok, maka Tuhan bekerja, Tuhan memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan Yakub. Saudara, kita harus belajar, saudaraku, sejak kita mengenal Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang terus membangun kehidupan kita. Di dalam hadirat-Nya, kita terus akan dibawa untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri kita. Saudara, yang kedua, bukan hanya sekedar, saudaraku, kita setia di dalam hadirat-Nya pada waktu kita akan dibangun oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada kita. Saudaraku, yang berikutnya, saudaraku, yang perlu untuk menopang pertumbuhan kita adalah kesetiaan kita kepada perkataan Tuhan. Kita mengasihi firman-Nya. Saudara, yang pertama tadi saya sampaikan, kesetiaan kita untuk kita ada di dalam hadirat-Nya, kekuatan untuk kita membangun hadirat Tuhan itu di dalam kita. Saudara, kita ada di dalam hadirat dan kita bangun, kita latih diri kita untuk kita terus bisa menikmati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudara, yang berikutnya, saudara, untuk kita bisa terus bertumbuh dalam kehidupan rohani, saudara, kita harus setia kepada perkataan Tuhan. Saudara, kita mengasihi perkataan Tuhan, kita mengasihi firman-Nya, kita menjaga firman itu agar tetap bekerja di dalam kita. Kita tidak mengabaikan apa yang sudah Tuhan sampaikan, kita bisa setia untuk menjaganya, kita mengasihi firman-Nya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan kita itu adalah firman, itu adalah pribadi. Sehingga pada waktu kita bertemu dengan firman-Nya, kita bertemu dengan pribadinya. Sehingga kita bisa mengasihi firman, berarti kita mengasihi pribadinya, kita setia kepada perkataan Tuhan. Saudaraku, artinya kita jaga supaya perkataan Tuhan itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tapi firman itu bisa mengerjakannya di dalam kita. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, firman ini mengajar kita, melatih kita untuk kita memiliki kesetiaan kepada perkataan Tuhan. Kita mengasihi firman Tuhan secara mendalam. Saudara, dikatakan bahwa pada waktu kita mengasihi firman-Nya, maka Yesus, Bapa, Roh Kudus itu akan datang bersama-sama dengan kita. Saudaraku, Tritunggal akan hidup bersama-sama dengan kita. Betapa luar biasa. Saudara, pada waktu kita membaca, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang mengambil bagian dalam perkataannya, karena di dalam perkataan Tuhan itu ada nature keilahian yang saudaraku membuat kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Saudara, ini yang harus terjadi dalam kita, sehingga pada waktu kita mendapatkan perkataan Tuhan, kita tidak boleh menentang perkataan itu, karena di balik perkataan Tuhan, di dalam perkataan Tuhan itu ada nature ilahi, dan kita harus mengambil bagian di dalam nature ilahi itu, sehingga kita terus akan dikuatkan dan diteguhkan. Saudara, betapa luar biasa Tuhan menghendaki supaya kita setia terhadap perkataan Tuhan. Kita mengasihi firman-Nya, sehingga pribadi Bapa, pribadi Yesus dan Roh Kudus akan datang
bekerja di dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan kalau Tritunggal itu bekerja di dalam kita, maka kita akan dibawa pada perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang saudaraku penuh dengan kekuatan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Saudara, Ibrani 4 ayat yang ke-7, dikatakan Ibrani 4 ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, pada waktu firman datang kepada kita, kemudian kita tentang firman Tuhan itu, kita tidak mengasihi firman Tuhan itu, artinya kita sedang mengeraskan hati kita. Saudaraku, mengeraskan hati artinya, saudaraku, pada waktu firman datang kita menentangnya. Saudaraku, dari pikiran kita, dari perasaan kita, ada sesuatu yang kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh firman. Itu yang disebut kita sedang menentang firman Tuhan itu. Pada waktu kita menentang firman Tuhan, maka kita sedang mengeraskan hati kita. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan tidak akan bisa melanjutkan suaranya datang kepada kita. Saudara, suaranya itu adalah kekuatan buat kita. Suaranya itu akan menolong kita. Suaranya akan membangkitkan kita. Suaranya akan meneguhkan kita. Suaranya itu akan membawa kita semakin kuat di dalam Dia. Saudara, betapa luar biasa suaranya itu diberikan kepada kita untuk membawa kita masuk di dalam kekuatan dan anugerahnya. Kita jangan tentang suara Tuhan. Pada waktu kita menentang, berarti kita sedang mengeraskan hati kita. Saudaraku, firman Tuhan katakan, jadi pada hari ini jika kita mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati kita. Saudara, kita harus belajar, saudaraku, setia kepada perkataan Tuhan. Kita membiarkan perkataan Tuhan itu memberi pengertian kepada kita. Sekali lagi saudara, pada waktu engkau ada di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, izinkan firman yang kau renungkan itu memberi pengertian kepadamu, memberi satu kekuatan untuk engkau bisa yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam dirimu. Saudaraku, pengertian inilah, saudaraku, yang akan membawa kita untuk kita bisa, saudaraku, melihat bahwa Tuhan memberikan masa depan kepada kita. Saudaraku, kita mengizinkan Roh Kudus menjadi guru kita, menjadi pembimbing kita atas setiap firman yang datang kepada kita. Saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya Dia bisa menjadi pembimbing, supaya Dia bisa menjadi guru buat kita untuk menjelaskan setiap firman yang datang kepada kita. Saudara, Petrus menyebutkan bahwa firman tidak bisa ditafsirkan, diartikan oleh pemikiran kita, saudaraku, tetapi harus, saudaraku, Tuhan sendiri, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa, saudaraku, menarik dengan pemikiran kita, saudaraku, firman yang datang kepada kita. Tapi kita izinkan Roh Tuhan bekerja, memberi pengertian kepada kita, Roh Kudus bekerja, membimbing kita, sehingga apa yang dimaksud oleh Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam kita. Saudaraku, kalau apa yang dimaksud oleh Tuhan sudah sesuai, maka Tuhan akan bekerja, firman-Nya akan diwujudkan di dalam kita. Saudara, pada waktu kita membaca, kita merenungkan, kita mulai mengerti siapa itu Tuhan bagi kita. Kita mulai mengerti pribadi Tuhan yang langsung berkata-kata kepada kita. Karena Dia adalah pribadi, maka Dia bisa berkata-kata. Setiap hari jika itu terjadi, maka kita akan terus dikuatkan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengenal Allahnya, dia akan bertindak dan semakin kuat. Dan saya percaya saudara akan semakin kuat, saudara akan semakin diteguhkan di dalam anugerahnya. Saudara, kesetiaan kita kepada perkataan Tuhan itu sangat penting, saudaraku. Kenapa saya katakan penting? Karena pada waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan pada hari ini, saudara, perkataan yang hari ini itu akan menguatkan, meneguhkan kita pada hari ini juga, saudaraku. Besok Tuhan akan berbicara lagi hal yang lain. Saudara, kalau kita tunda-tunda, maka Tuhan tidak bisa mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita harus belajar bagaimana Tuhan akan terus
bekerja, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Saudara, ini yang terus akan Tuhan lakukan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa yang diceritakan pada waktu orang-orang begitu kelihatannya rindu untuk datang kepada Tuhan. Mereka berbondong-bondong datang untuk menikmati Tuhan. Bahkan ketika Tuhan melihat mereka tidak ada makanan, Tuhan akhirnya membuat mujizat. 5.000 laki-laki yang diberi makan oleh Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada mujizat yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika mujizat pun sudah ditunjukkan oleh Tuhan, kuasa Tuhan sudah ditunjukkan, tetap saja mereka tidak percaya. Itu sebabnya saudaraku, kita bukan hanya sekedar mengejar mujizat, saudaraku, tetapi kita harus belajar bagaimana Tuhan yang terus mengubahkan kehidupan kita. Saudara bisa lihat mujizat, saudaraku, terjadi di dalam mereka. Saudara bisa bayangkan begitu banyak orang hanya dengan yang sederhana, dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Mata mereka melihat, saudaraku, mujizat yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Saudaraku, mereka menjumpai Tuhan, mereka datang kembali kepada Tuhan bukan karena mereka sudah dibangun oleh kebenaran Tuhan, tapi mereka sedang mencari roti yang gratis, yang bisa lagi dimakan oleh mereka. Kelihatannya mereka rohani. Pada waktu mereka mencari Tuhan, mereka berkata, Tuhan, kami sudah mencari Engkau kemana-mana, kami tidak menemukan Engkau. Tetapi kami sekarang menemukan Engkau. Saudara, Yesus dipaksa untuk menjadi raja buat mereka. Artinya untuk bisa mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus dijadikan raja untuk kebutuhan mereka, untuk apa yang menjadi kepentingan mereka. Sehingga pada waktu Yesus berbicara, berkata-kata yang sebenarnya tentang roti hidup, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi marah kepada Yesus. Saudaraku, terekspos semua apa yang ada di dalam mereka. Saudara, kalau engkau tidak memiliki kekuatan membangun perkataan Tuhan di dalam dirimu, maka satu ketika, saudaraku, pada waktu masalah, pada waktu situasi datang, itu akan mengekspos, akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar bagaimana Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Saat kita membaca firman Tuhan, saudara, kita sedang membangun nature ilahi di dalam diri kita. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang membangun nature ilahi di dalam kita. Betapa luar biasa, kita tidak seperti lagi orang-orang yang sudah mendapatkan makan. Saudara, betapa luar biasa, bahkan mereka bisa dipuaskan. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku, sekalipun mujizat sudah terjadi, tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan di dalam diri mereka. Saudara, mereka tidak bisa membangun apa yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam diri mereka. Saudara, kita harus belajar bagaimana ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan, nature ilahi mulai tertanam, mulai terbangun di dalam kita. Kita akan menerima pewahyuan, kita akan menerima pengertian, kita mulai terbangun di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan, kebenaran masa kini, kebenaran di waktu kita, kebenaran di musim kita. Saya percaya Tuhan akan berbicara lagi kepada generasi kita di musim dan waktu mereka. Tetapi pada waktu musim dan waktu kita saat ini, maka kita membutuhkan firman yang benar-benar itu akan membawa kita kepada waktu dan musim yang Tuhan tetapkan buat kita. Saudara, ini yang akan Tuhan kerjakan, ini akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saat kita terbangun dengan firman yang datang kepada kita untuk musim, untuk waktu kita, saudaraku ya, firman masa kini untuk membangun kita. Saudara, pada waktu kau menerima firman di musim kita, di waktu kita, maka kita bisa mengoreksi, kita bisa memperbaiki masa lalu kita dengan benar, sehingga kita bisa senantiasa akurat di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, pada waktu kita bisa menerima firman masa kini, firman di musim kita, firman di waktu kita saat ini, maka kita bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu kita, sehingga kita bisa berjalan akurat bersama dengan Tuhan. Saudara, keakuratan kita itu ditentukan dengan kita bisa terus mengoreksi, membuang hal-hal
yang tidak berkenan, kemudian kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang kita terus ada di masa depan, bukan di masa lalu. Kita sedang meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita sedang dibawa oleh Tuhan masuk kepada masa depan yang sudah Dia bangun bagi kita. Saudara, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, Paulus selalu hidup dalam kebenaran yang berlaku bagi waktu dan masa dia hidup. Saudara, Paulus hidup di dalam kebenaran masa kini sehingga dia bisa berdiri sejajar dengan setiap firman yang datang dalam hidupnya, sehingga dia bisa membangun dengan akurat seluruh kehidupan dan pelayanannya. Sekali lagi saudara, Paulus bisa akurat kehidupan dan pelayanannya karena dia selalu belajar hidup dengan firman atau kebenaran masa kini, kebenaran di waktu dia hidup, di masa dia ada seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia berkata, aku bisa senantiasa melupakan apa yang di belakangku dan selalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, Paulus terus bisa mengevaluasi, bisa mengkoreksi setiap hal masa lalu yang sudah dilaluinya. Kemudian setelah dikoreksi, setelah diperbaiki, semuanya tidak diingat lagi. Dia terus berjalan dengan saudaraku firman masa depan, dengan firman masa yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Saudara, dia bisa berhasil dalam kehidupan dan pelayanannya. Kita belajar supaya kita juga bisa, saudaraku, mengalami hal yang sama, bahwa kita juga akan dibawa oleh Tuhan berhasil dalam pelayanan dan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, saudara, pekerjaan kita, saudara, keluarga kita, saudaraku, hubungan yang kita bangun dengan orang lain, semua saudaraku aspek dalam kehidupan kita, apa yang kita jalani, saudaraku, kita harus jalaninya bersama dengan Tuhan, bukan dengan jalan dunia ini. Sekali lagi saudaraku, semua aspek dalam kehidupan kita harus jalani bersama dengan Tuhan, bukan dengan jalan dunia ini. Saudara, kita tidak boleh mengubah frekuensi kita. Frekuensi yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita harus terus jalani bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita mulai mengubah frekuensi kita, maka sinyal-sinyal itu sudah mulai bisa ditunjukkan kepada kita. Tanda-tandanya itu sudah mulai ada di dalam kita ketika kita mulai berubah frekuensi kita kepada Tuhan. Saudara, ini yang terus saudaraku harus kita jaga. Saudara, itu akan mulai saudaraku terlihat dengan cara kita berbicara. Itu akan mulai terlihat dengan cara kita mulai bertindak, saudaraku. Itu akan mulai ditunjukkan, saudaraku, ketika frekuensi kita mulai berubah. Saudaraku, mulai ada kompromi di sana sini. Saudaraku, itu yang akan terjadi ketika kita mulai mengubah frekuensi kita. Semua yang ada di luar kita itu akan terlihat berbeda ketika kita mulai terhubung dengan perkara-perkara yang salah. Saudaraku, karena hati kita juga saudaraku ikut salah. Pada waktu hati kita ikut salah, maka saudaraku lihat cara kita berbicara, kemudian juga cara kita bertindak akan menunjukkan hal-hal yang salah dan orang akan menangkapnya. Saudara, kita harus belajar ketika Tuhan membangun dengan
benar dan kita punya frekuensi yang benar, saudara jangan takut apapun yang akan dikatakan oleh orang-orang di sekitar saudara, kita akan menyelesaikan, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang akan kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak mencampuri, saudaraku, hal-hal yang bukan, saudaraku, bagian kita, saudaraku, itu yang bukan milik kita, saudaraku. Kita tidak perlu, saudaraku, untuk mencampurinya. Kita terus selesaikan saja apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan taruhkan kepada kita. Kita mengambil segala hal yang sudah Tuhan percayakan, segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mengambil apa-apa saja yang tidak dianugerahkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu ini terjadi, maka Tuhan akan terus bekerja luar biasa. Yang berikutnya, saudaraku, yang terakhir, saudaraku, bukan hanya sekedar, saudaraku, kita setia terhadap perkataan Tuhan, mengasihi firman-Nya, tetapi kita juga harus setia di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, kesetiaan di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, Yesus pernah berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang menjadi makanan Yesus. Dikatakan bahwa melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi ada kehendak Bapa dan juga ada pekerjaan Bapa yang harus dikerjakan oleh Yesus. Jika kita memegang firman Tuhan, kita tidak akan membiarkan pekerjaan Tuhan gagal. Kita tidak bisa membiarkan pekerjaan Tuhan dirusak. Sekali lagi, saudaraku, pada waktu kita memiliki firman, kita memegang firman, maka kita tidak akan membiarkan pekerjaan Tuhan gagal dan kita tidak akan membiarkan pekerjaan Tuhan menjadi rusak, saudara. Kita akan terus membangunnya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan itu sangat penting karena jika kita tidak mengikuti pekerjaan Tuhan, berarti kita sedang melakukan pekerjaan ego kita, sedang mengerjakan pekerjaan si jahat. Sekali lagi, saudara, kenapa kita penting untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Karena kalau kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, kita sedang mengerjakan ego kita. Kita sedang mengerjakan pekerjaan dari si jahat. Pekerjaan Tuhan itu, saudaraku, adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga pada waktu kita bekerja di dalam Tuhan, kita sedang menghancurkan, saudaraku, kedagingan kita. Kita tidak ingin kedagingan atau pekerjaan roh jahat mengambil alih di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu kedagingan, pada waktu roh jahat mengambil alih, bekerja di dalam kita, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Pekerjaan yang kita lakukan, saudara, itu akan menunjukkan, akan mempresentasikan siapa yang mengutus kita. Sekali lagi, saudaraku, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu akan menunjukkan siapa yang mengutus kita. Kalau Bapa ada di dalam kita, maka kita akan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tetapi kalau tidak ada, saudaraku, Tuhan, tidak ada Bapa di dalam kita, maka kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa yang sedang kita selesaikan? Pekerjaan ego kita, daging kita, dan pekerjaan dari roh jahat. Saudara, pekerjaan kita, saudara, itu yang, saudaraku, akan mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Dari mana kita berasal. Kalau Tuhan ada di dalam kita, maka itu akan ditunjukkan lewat pekerjaan kita. Pekerjaan kita akan memberikan kesaksian kepada orang-orang lain bahwa Tuhan yang tidak terlihat di dalam kita itu akan ditunjukkan lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Siapa diri kita itu sangat penting karena diri kita itu akan menunjukkan jati diri kita.
Apakah jati diri kita ada di dalam Tuhan? Saudara, jadi penting sekali, saudaraku, bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain, saudaraku, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tetapi saudaraku, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan bekerja, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kita. Pekerjaan itu penting, sehingga saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-38, Yohanes 10 ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi saudara, dikatakan kalau memang orang-orang tidak bisa percaya kepada Yesus, Yesus berkata minimal percaya sajalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sehingga ketika mereka percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, mereka mengetahui bahwa Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Saudara, kita harus belajar juga, saudaraku, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, orang mau percaya ataupun tidak, saudara, kita harus terus belajar menunjukkan lewat hidup kita bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tugas apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus selesaikan dengan baik. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan cara apa? Yesus mempermuliakan Bapa di bumi dengan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan, maka kita sedang mempermuliakan Tuhan. Di dalam aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita, apapun saudara pekerjaan saudara, saya tidak sedang menyebutkan jenis-jenis pekerjaan saudaraku. Tetapi pekerjaan Tuhan artinya di dalam setiap pekerjaan yang kau lakukan, Tuhan ada di sana. Engkau melibatkan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan engkau, sehingga disitulah pekerjaan Tuhan juga dinyatakan. Kita harus bekerja untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, kita tidak duduk bermalas-malasan. Kita harus bekerja supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita bekerja sesuai dengan firman yang terus ditaruhkan dalam kehidupan kita. Setiap firman yang datang kepada kita untuk menguatkan, untuk meneguhkan pekerjaan kita, bahwa yang sedang kita kerjakan itu datangnya dari Tuhan. Inilah, saudaraku, penyebab kenapa saudara Daud, saudaraku, jatuh, saudaraku, di dalam kesalahan, di dalam dosa. Karena Daud tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan oleh Daud? Dia harus ada di medan perang bersama-sama dengan para pahlawan-pahlawan yang menyertai dia. Dia harusnya mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan mengatakan kepada Daud supaya Daud pergi berperang. Tapi Daud mengambil jalan yang lain. Dia malah pergi naik ke sotoh istananya, melihat perempuan yang sedang mandi. Itu bukan pekerjaan Tuhan, sehingga akhirnya Daud jatuh di dalam dosa. Saudara, kalau Daud ada di dalam pekerjaan Tuhan, maka Daud tidak akan jatuh di dalam dosa. Saudara, ketika Daud melihat-lihat saja, tidak sedang bekerja, melihat-lihat saja, saudaraku, akhirnya, saudaraku, dia melihat hal yang tidak perlu dilihat oleh dia. Karena pekerjaan Daud bukan melihat-lihat saja di atas soto istana. Daud harus bekerja menaklukkan musuh-musuhnya. Saudara, kalau kita juga hanya sekedar melihat-lihat di media sosial, melihat di internet saja, duduk-duduk tenang, terus melihat waktu-waktu kita habis untuk melihat hal yang demikian, maka saudara, kita sedang masuk ke dalam perkara kejatuhan itu. Tuhan menghendaki kita untuk kita bekerja bagi Dia. Saudara, jangan sampai hidup kita terhenti di dalam Tuhan karena kita terus melihat-lihat saja, kita tidak bekerja untuk Tuhan. Saudara, kita harus belajar bagaimana kita terus bekerja untuk Tuhan. Kita, saudaraku, bukan bekerja untuk daging kita, bukan bekerja untuk pekerjaan roh jahat, tapi kita benar-benar bekerja
bagi Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan siang hari ini sebelum saya tutup, roh jahat iblis terus bekerja habis-habisan siang malam. Setan bekerja. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat singkat bagi dia. Itu sebabnya dia bekerja kemanapun. Dia akan menjumpai orang-orang. Bahkan sampai ke tempat-tempat yang kumuh, ke tempat yang jorok. Dia terus cari orang-orang untuk bisa selalu dipengaruhi. Dia akan terus bekerja. Karena waktunya sudah sangat singkat bagi dia. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, selalu kita berkata, masih ada waktu dan Tuhan masih menunggu kita. Apalagi kita berkata masih ada kereta yang akan lewat, yang akan membawa kita. Sehingga terbiasa hidup kita dengan menunda-nunda. Saudaraku, saya mau sampaikan waktu kita terbatas. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus bisa selesaikan dengan baik. Saudara, kita harus terus belajar bagaimana kita bisa menggunakan setiap waktu untuk kita bisa bekerja buat Tuhan, bukan hanya sekedar melihat-lihat saja, tetapi kita bekerja buat Tuhan karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, Tuhan akan memberi pertumbuhan kepada kita kalau kita setia di dalam hadirat Tuhan, kita setia kepada firman-Nya, dan juga kita setia kepada pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan ini akan menolong kita menumbuhkan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan yang luar biasa, Tuhan yang menjadi faktor pertumbuhan kita itu akan bekerja luar biasa. Saudara, ini yang saya sampaikan siang hari ini. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagaimana Tuhan terus akan memberikan pertumbuhan rohani kepada kami. Ketika kami terus belajar membangun hadirat Tuhan, belajar mencintai firman Tuhan, belajar untuk terus bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Semua itu ketika kami lakukan, maka pertumbuhan ilahi akan mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka bisa dikuatkan, diteguhkan, bahwa di dalam hidup mereka akan bisa melihat setiap apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam mereka. Ketika mereka akan ada di dalam hadirat-Nya, semakin kuat lagi mereka bisa menikmati Tuhan. Ada gairah yang luar biasa yang terus terbangun di dalam mereka, sehingga mereka akan terus menikmati. Ada sebuah kerinduan yang terus menerus akan datang kepada mereka untuk mereka merindukan hadirat Tuhan. Mereka juga bisa mengasihi firman, mereka memegang firman Tuhan dengan setia, dan mereka ada di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah disiapkan, yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Itu terjadi dalam hidup mereka. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Bahkan pekerjaan baru yang akan dijalani oleh mereka oleh karena situasi, kondisi pandemi ini. Tuhan, hamba berdoa, biarlah tangan Tuhan bekerja, memberkati mereka, dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka, dan keberhasilan itu akan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat siang.